Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit cerita ya dalam berbudidaya ikan gurami ya. Oke, ini untuk pembudidaya gurami ini atau pembudidaya yang kolamnya yang kita panen ini, untuk kawan kita ini dia terkejut ya. Terkejutnya hasil panennya itu bisa sangat-sangat berlimpah ya. Karena dari cerita yang saya dapatkan oleh abang ini ya, itu dia pemberian pakannya itu tidak full pellet karena diselingi dengan dedaunan itu. Jadi dia tidak menyangka bahwa bisa mendapatkan hasil yang begitu maksimal ya. Untuk penebaran ikan ini ditebar sebanyak 3000 ekor ya. 3000 ekor, lalu pemberian pakan pun tidak rutin. Terkadang pelet hanya satu hari satu kali. Dan sisanya ikan itu memakani kangkung-kangkung yang ada di dalam kolam itu. Tapi hasil panennya bisa mencapai 1 ton ya kan kawan ya. 1 ton itu pun masih lebih lagi. 1 ton lebih 100 kilo ya. Oke, ini untuk pas kita panen berulang kali ya, kita panen berulang kali, ini kita ambil lagi 100 kilo ya. Ini mau kita kirim lagi. Nah, jadi yang punya ini kaget, kok bisa sebanyak ini hasil panennya. Karena kan pemberian pakannya tidak rutin, tapi bisa tembus target. Memang untuk mencapai hasil sebanyak ini ya, atau ikan targetnya sekilo 2 dan ratanya sekilo 3 itu memakan waktu sampai 11 bulan ya kan kawan ya. 11 bulan baru bisa panen, karena kan ini tidak full pellet ya. Karena bisa kan kawan lihat ya, ini di kolamnya diberikan pakan-pakan alternatif atau pakan-pakan kangkung ini. Jadi berawal dari iseng-iseng ya, karena kan modal tidak begitu banyak katanya ya kan, modal tidak begitu banyak, jadi asal masuk benih, makan pun seadanya, tapi hasil panennya bisa sampai 1 ton ya kan kawan ya. Bayangkan ya, 1 ton itu dijual per kilonya 30.000 ya, kita borong 30.000, jadi itu udah berapa uangnya, sangat-sangat luar biasa ya. Jadi inspirasinya buat kawan-kawan ya, dalam yang mau memulai budidaya gurami itu nggak perlu takut memikirkan pakan ya. Kalau pakan ini memang di alam atau di kolam tanah ini, di alamnya pun sudah banyak. Jadi walaupun sedikit kita job pakan pelletnya, tapi hasilnya itu sudah bisa maksimal seperti ini ya. Nah, jadi buat pemula yang mau mulai, yang ini pemula aja pun bisa berhasil, masa kawan-kawan masih takut ya dalam berbudidaya gurami ini ya. Jadi yang nggak usah ragu-ragu lagi lah, langsung kalau memang mau terjun, langsung terjun budidaya ikan gurami. Kuncinya itu yakin ya bahwasannya yang kita pelihara ini bisa hidup, bisa selamat ya. Jadi bisa mendapatkan hasil. Apa yang kita tanam itu yang kita petik ya, seperti itulah. Sangat luar biasa ya kan kawan ya. Ini kita pengambilan sekitar sudah 4 kali kita ambil ikannya ya. Sudah 4 kali kita ambil, karena kita dalam pengambilan itu 200 kilo kita ngambilnya bertahap. Tapi ini kolam sudah kita booking, sudah kita borong. Nah, karena kan kita untuk
pemasoknya kan sekitar, misalkan saya memiliki 3 kolam pancing ya, langganan 3 kolam pancing. Dalam per kolam, satu kolam pancing itu mengambil 50 kilo. Nah, kolam pancing yang lain lagi 50 kilo. Jadi kita pengambilan itu bertahap, tapi kita borong semua satu kolam. Nah, jadi saya ini dapat cerita ini, saya menggali dari yang punya kolam lah. Lalu yang unik lagi ya, di kolam tanah punya teman kita ini, kedalaman kolamnya itu hanya kurang lebih 40 cm ya kan kawan ya. Airnya cuma 40 cm, tapi ikannya bisa hidup dan bisa sehat ya. Berarti riset dalam berbudidaya gurami ini tidak begitu penting ya menggunakan air dalam berarti ya. Kalau air 40 cm atau 50 cm saja ikan itu sudah bisa sampai panen. Berarti kan di sini dapat pelajaran baru lagi kita ya. Saya pun mendapatkan pelajaran baru lagi dalam berbudidaya ikan gurami ini. Kok bisa? Terkadang saya pun heran ya, saya lihat kok bisa sehat ikannya dengan kedalaman air 50 cm lah kita bilang, atau setengah meter. Kan sangat luar biasa. Sementara ini tebarnya 3000 ekor ya, 3000 ekor, dan kita mendapatkan hasil panen itu 1 ton lebih 100 kilo, lebih 100 kilo, 1 ton 100 ya. Jadi sangat luar biasa ya kan kawan ya. Oke, jadi kalau kita hitung ya, karena pendapatannya bisa sampai 1 ton ya dalam satu kolam ini, berarti kita kalikan dengan harga 30.000, berarti dia 1000 kilo ya. 1000 kilo kita kali 30.000 berarti dapatnya 30 juta ya kan kawan ya. Pemula ini kaget ya bisa beromset sampai sebanyak ini ya, mendapatkan 30 juta rupiah. Sedangkan modal yang ditanam kurang lebih 10 juta lebih ya, belasan juta ya, nggak sampai 15 juta. Bisa untung separuh sendiri ya kan kawan ya. Jadi budidaya gurami ini sangat menjanjikan ya. Berawal dari iseng-iseng ya, begitu panen terkejut ya kan kawan ya. Tapi sebenarnya tergantung rezeki masing-masing juga ya kan kawan ya. Tapi saya nggak bisa bilang juga ya. Nanti saya bicara begitu wah di sini kan, di pengalaman abang kita ini, pas begitu teman-teman pula berbudidaya gurami gagal pula. Jadi semua itu tergantung garis tangan ya. Ada yang katanya itu dia memang cocok ya memelihara hewan peliharaan gitu. Ada juga yang katanya memang nggak cocok dia berbudidaya hewan lah gitu, kurang lebih ya. Tapi percaya nggak percaya juga ya kan kawan ya. Tapi pada intinya kalau kita masih mau belajar ya, pasti bisa ya kan kawan ya. Masih mau belajar, terus pun kita yakin dalam berbudidaya gurami ini pasti bisa berhasil ya kan kawan ya. Oke, mantap ya kan kawan ya. Ini lanjut lagi, kita panen lagi ya. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan gak ada ruginya juga. Kawan-kawan itu klik tombol subscribe-nya demi mendukung channel Pengusaha Muda, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang menginspirasi buat kawan-kawan, yang bisa memotivasi ya, untuk bisa lebih maju lagi ya.
Karena di zaman sekarang ini kita harus bisa berpikir ke depan ya kan kawan ya. Harus bisa berpikir ke depan karena nggak selamanya kita memanfaatkan pekerjaan atau buruh pabrik yang ada gitu. Tapi kita harus bisa juga memiliki usaha di samping itu. Jadi kalau kita pendapatan sudah bisa ada sampingannya lah katakan ya, itu mudah-mudahan kita cepat bisa naiknya lah. Setidaknya kita tidak dijengkali oleh teman ya, yang terutama oleh keluarga ya. Terkadang kan yang paling sakit itu diremehkan oleh keluarga sendiri. Jadi seperti itu. Jadi buat kawan-kawan yang ingin terjun ke dalam berbudidaya ikan apapun ya, intinya itu fokus ya, fokus, yakin, disiplin ya. Karena kedisiplinan itu perlu ya. Misalkan kita pemberian pakan itu sekitar jam 8 pagi, nah itu kalau bisa jam 8 pagi. Oke, katakanlah kita jam 8 pagi itu berangkat kerja. Kita pagikan lagi jam 7 pagi. Nah, jam 7 pagi kita berikan pakannya. Lalu kita pulang kerja jam berapa? Atau pulang kerja jam 4, jam 5 kita berikan makan. Jam 5. Jadi ikan itu memang sudah tahu ya jam-jam makannya. Jadi kita harus disiplin. Disitulah ikan bisa mengerti ya bahwasannya ini yang punya, misalkan ya, yang punya ini memang sehati lah sama ikan itu. Jadi ikan itu bisa dibilang pakai naluri ya. Jadi gimana ya, jadi ikan itu bisa bisa sejalan lah sama pembudidayanya, kurang lebih seperti itu. Sangat mantap ya kawan-kawan ya. Oke ya, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya, bisa dipahami oleh kawan-kawan ya. Saya membagikan cerita ini berdasarkan pengalaman pengalaman abang kita sendiri ya. Jadi nggak asal nggak asal cerita lah. Karena kita perlu juga ya, pengalaman-pengalaman orang itu harus kita ambil juga yang mana sisi positifnya dan yang negatif kita buang ya. Jadi semakin banyak kita berjalan maka semakin banyak juga ilmu yang kita dapat. Jangan pernah kita merasa kalau diri kita itu sudah lebih pintar dari pembudidaya lainnya. Setiap kita bertemu orang baru harus kita menjadi gelas kosong ya kan kawan ya. Jadi kita bisa menampung informasi yang ada pada pembudidaya ikan-ikan di luar sana. Jadi ya mungkin segini dulu penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat kawan-kawan ya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.